Informasi lain, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi membuka opsi pemanggilan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemanggilan ini untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek. Menurut juru bicara KPK, kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan. Karenanya pemirsa KPK masih mengumpulkan alat bukti termasuk meminta keterangan pihak-pihak terkait. Diketahui pemirsa kasus dugaan korupsi terhadap ex-Mendikbudristek Nadiem ini juga turut disidak Kejaksaan Agung. Kejagung telah menetapkan 4 tersangka, di mana salah satunya merupakan staf khusus dari Nadiem saat menjabat sebagai menteri. Nadiem diduga memerintahkan pengadaan laptop dengan software Chrome OS untuk jenjang PAUD hingga SMA di daerah tertinggal. Namun pemirsa, pada pelaksanaannya, penggunaan laptop belum optimal sebab akses internet belum rata, sehingga pengadaannya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebagaimana dijelaskan Pak Direktur Penyidikan, perkara ini belum naik ke penyidikan, jadi belum bisa kami sampaikan secara detail. Jadi kita tunggu saja. Tapi ada kemungkinan memanggil Nadiem nggak sih Mas? Kan dia selaku menteri adalah orang yang harusnya menguasai proyek-proyek, memantau proyek-proyek itu. Kita tunggu perkembangan penanganan perkara ini, nanti akan kami sampaikan update berikutnya seperti apa. Tentu dalam prosesnya KPK akan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dari konstruksi perkara. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan dugaan kasus korupsi Google Cloud yang kemungkinan menyeret Nadiem Makarim, sudah ada reporter berita 1 Justinus Pat di kawasan Gedung Merah Putih KPK. Kita sapa Justinus. Justinus, selamat sore. Ya, Justinus, terkait dengan kasus ini, dari terkhusus adalah terkait dengan Google Cloud, begitu, apakah kemudian sudah ada pihak-pihak yang diperiksa di KPK meskipun itu sebagai saksi? Baik, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, saat ini memang Komisi Pemberantasan Korupsi sedang memeriksa dan menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. KPK memang membuka peluang juga akan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah, termasuk juga mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim. Hanya saja sebagaimana dikatakan oleh juru bicara tadi bahwa KPK itu belum bisa membongkar semua detail terkait dengan kasus yang mereka selidiki. Pasalnya kasus ini di KPK itu masih di dalam tahap penyelidikan, belum masuk ke tahap penyidikan. Nanti KPK pada waktunya akan menyampaikan secara keseluruhan terkait dengan kasus pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek yang saat ini sedang ditangani KPK. Anissa dan juga pemirsa di TV, pemirsa Berita 1, maksud kami bahwa memang kasus ini juga masih ada singgungannya itu dengan kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung terkait dengan pengadaan laptop model Chrome di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan juga Ristek dan Teknologi. Hanya saja memang di KPK kasus ini belum masuk tahap penyidikan, sementara di Kejagung kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Dan di Kejagung sendiri saat ini memang sudah ditetapkan 4 orang tersangka terkait dengan kasus ini, dan juga konstruksi perkaranya sudah diketahui bahwa dari para tersangka ini mereka bersekongkol sedemikian rupa sehingga memuluskan sehingga laptop yang berbasis itu Chromebook itu bisa dijadikan sebagai pengadaan di sana. Dan dari kasus ini memang menimbulkan kerugian kurang lebih 1,98 triliun dari proyek yang 99 triliun. Demikian, Anissa. Baik, Justinus, terkait dengan dari kasus korupsi Google Cloud, begitu dari informasi yang beredar, siapa saja kemudian yang bertanggung jawab atas pengadaan Google Cloud ini dan mungkin diperuntukkan untuk apa saja sebetulnya hal ini? Dari pihak KPK-nya sendiri memang saat ini mereka sedang mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus pengadaan layanan Google Cloud ini. Namun mereka masih belum bisa membongkar itu ke publik terkait dengan informasi pihak-pihak yang
nantinya bakal bertanggung jawab terhadap kasus ini. Mereka saat ini masih fokus mencari dan menggali informasi-informasi terkait dengan kasus dugaan ini, sehingga mereka itu minta keterangan beberapa pihak. Namun mereka belum bisa menyebutkan nama terhadap ini. Dan kasus dan juga layanan Google Cloud ini merupakan sebenarnya salah satu program di era Menteri Nadiem Makarim dulu sebagai bagian dari layanan digitalisasi di pendidikan. Makanya dia itu bersinggungan dengan proyek laptop Chromebook yang sedang ditangani oleh Kejagung. Ya, sementara apakah ada juga informasi terkait dengan berapa nilai kerugian atas korupsi ini, Justinus? Memang sepakat wartawan juga meminta konfirmasi kepada pihak KPK, khususnya jubir KPK terkait dengan konstruksi perkara dan juga pihak yang bertanggung jawab dan juga kerugian negara dari kasus pengadaan layanan Google Cloud ini. Hanya sampai sekarang memang KPK belum bisa membongkar informasi demikian karena masih di dalam tahap penyelidikan. Nanti kalau sudah sampai pada tahap penyidikan, KPK kemungkinan besar akan menyampaikan mulai dari konstruksi perkara, siapa yang bertanggung jawab secara pidana atau yang menjadi tersangka, dan juga dugaan kerugian negara dari kasus layanan Google Cloud ini. Baik, artinya ada kemungkinan besar begitu nantinya dari ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ini juga akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan oleh KPK. Dari pihak KPK sendiri sudah menegaskan bahwa kemungkinan besar siapa saja yang mengetahui terkait dengan proyek layanan Cloud Mendikbudristek ini akan dipanggil dan dimintai keterangan untuk membuat peristiwa ini menjadi terang, termasuk juga mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Oke, dan juga kita ketahui bahwa pengadaan Google Cloud ini tentu dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya menjabat, ini juga sudah dilakukan. Nah, lantas apakah pengadaan Google Cloud ini khusus untuk di kepemimpinan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim atau Nadiem Makarim meneruskan dari program sebelumnya? Latar belakangnya sebetulnya terkait dengan Google Cloud ini seperti apa, Justinus? Terkait dengan hal tersebut, dari KPK sendiri belum terlalu membuka secara detail terkait dengan konstruksi dari perkara yang mereka tangani, khususnya itu layanan Google Cloud ini. Namun mereka menduga bahwa kasus ini kemungkinan besar terkait dengan tempus ketika Nadiem Makarim itu menjabat sebagai menteri, dan dari situ nanti kemungkinan bisa dikembang apakah memang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan sebelum Nadiem Makarim menjabat. Ya, terakhir Justinus, kita tahu bahwa perkara terkait dengan kasus dugaan korupsi kemudian Chromebook ini juga tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung begitu. Lantas apakah jadwal pemeriksaan terhadap ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ini tidak akan berbenturan dengan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung? Informasinya dari pihak KPK seperti apa, Justinus? Dari KPK sendiri memang untuk jadwal pasti untuk pemeriksaan Nadiem Makarim itu belum ditentukan. Karena mereka itu masih mencari atau menggali alat bukti terbaik dengan saksi dari Kementerian Kemendikbudristek sendiri maupun dari pihak swasta terkait dengan kasus ini. Dan memang kasus ini, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, bahwa ada kaitannya dengan kasus di Kejagung, namun terpisah karena di Kejagung fokusnya di laptop atau Chromebook, sementara di KPK sendiri fokusnya itu pada layanan Google Cloud. Dan kemungkinan nanti saat pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim itu akan diatur jadwalnya sedemikian sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal yang terjadi di Kejagung. Dalam hal ini biasanya antara aparat penegak hukum biasanya berkoordinasi terkait dengan hal ini, atau nanti kalaupun dalam pemeriksaannya ada jadwal yang bertabrakan, biasanya ada komunikasi antara penyidik KPK dengan pihak yang akan diperiksa. Baik, oke baik. Kalau begitu Justinus, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas, Justinus.